kita pertama ketemu orang, itu kita bisa lihat pertama ya, ambisinya sebesar apa. Orang-orang yang mau ambisi itu bukan hal yang buruk. Asal di porsi yang tepat. Betul. Kadang orang yang jadi salah jalan adalah yang ambisinya over aja. Kalau nggak ada ambisi kita nggak kemana-mana juga. Benar. Maka kalau kita mau lihat tanda-tanda orang gimana, pertama dia adalah orang yang tiap tahun nggak mau berada di tempat yang sama. Pasti. Jadi mikir terus, ini gimana ya naik ya? Ini gimana ya cara kita naik ya? Ini gimana cara kita naik? Yang kedua, orangnya haus mau belajar terus. Oke. Yang ketiga, orangnya itu mimpinya nggak kecil, besar, gitu loh. Nah, melihat dia, kenapa aku ambil contohnya dia? Karena melihat dia sangat mentah di 2019 kayak begitu gitu loh. Nah, melihat orang-orang lain yang aku temuin pun yang usianya di atas, dan bahkan melihat diriku sendiri juga, look back, apa sih yang membuat orang kok, kita nggak usah ngomongin level kekayaannya lah ya, coach, kaya tiap orang tuh beda loh. Sebenarnya kita di level yang sebulan bisa dapat income 100-200 juta aja sebenarnya udah enak loh itu. Benar. Kita ngomong itu udah enak banget gitu ya. Nah, gimana cara orang nyampe ke situ? Yang pertama ya tadi aku lihat orang itu punya ambisi yang mau terus growing. Betul. Mau terus bertumbuh di tiap periodenya. Jadi dia nggak pernah kayak udah segini aja lah. Gitu. Kalau bersyukur hal yang beda ya. Kita kan boleh punya ambisi tapi tetap bersyukur boleh gitu loh. Udah gitu, yang kedua yang tadi aku lihat, orangnya haus. Sama kayak kita ketemu orang nggak ada gengsi pengen belajar. Ini hebat di sini absorb. Oh ini hebat di sini absorb. Oh ini hebat di sini absorb. Jadi tiap ketemu orang, tiap melakukan sesuatu punya penambahan knowledge, skill dan experience. Yang ketiga punya mimpi. Udah. Yang keempat tinggal didukung faktor hidup, BU atau enggak. Kalau aku kebetulan dulu tambah BU. Lebih berat, makin gak ada jalan lagi. Harus maju gitu. Ada orang hebat yang bilang orang itu harus punya ambisi. Karena apa? Orang yang punya ambisi $1 bisa jadi 1 M. Nah itu. Orang yang nggak punya ambisi 1 M bisa jadi cuma $1 akhirnya. Itu karena orang yang ambisi bukan ambisius ya. Ambisi itu bisa membawa dia untuk mencari cara, menemukan cara untuk bisa lebih besar lagi. Betul. Ya nggak usah ngomongin uang tok lah ya. Misalnya kita menggebalakan sebuah gereja, kita kan juga pasti pengen jemaat bertumbuh. Iya. Kita membangun sekolah, kita juga pengen jumlah muridnya nambah. Bener. Simpel itu sih. So jadi kalau kita bicara soal uang, uang itu suka dengan orang yang kayak gimana sih? Kalau uang itu punya karakter. Nah ini aku pelajarin ya. Dengan orang yang berambisi gitu ya, dengan orang yang udah kebiasaan mikir terus gimana caranya jadi sesuatu gitu ya. Aku lihat orang-orang ini tuh lama-lama punya insting yang kita nggak bisa jelasin. Karena knowledge-nya dia, experience-nya dia, skill-nya dia akan ngebentuk insting orang beda-beda, coach. Betul. Mungkin apa yang coach lihat bisa jadi duit, sama yang aku lihat bisa jadi duit, beda. Mungkin aku sembarangan jalan ke mall, tiba-tiba, jadi duit nih mall nih. Udah biasa bikin pameran. Betul. Mungkin coach jalan-jalan kemana? Wah, ini edukasi kayak begini belum ada di Indonesia. Bener. Jadi duit nih ini nih. Bener. Gitu loh. Nah lama-lama itu yang akan membuat orang bilang uang attract ke orang seperti itu. Enggak juga, karena orang itu sudah terbiasa di sana, ngerti peluang yang bisa di monetari. Utilisasi ya. Iya, ada peluang nggak bisa diduitin percuma.